Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Kita ibadah tetap masih di rumah ya. Kita tetap bersuka cita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pagi hari ini? Tentunya kita harus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita akan menyanyikan Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada
kebaikan-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan yang boleh kami terima di setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, juga di kehidupan setiap anak-anak FLAMCC ya Tuhan. Biarpun kami masih ibadah online, anak-anak tetap tinggal di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati kesehatan kami semua ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarpun kami beribadah di rumah Engkau, juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini beribadah kepadamu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, biarpun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat dalam memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan happy ya, happy ye. Ayo Pak. Happy ya
jero banget tresnoku jero banget tresnoku jero banget kula tresno Gusti jero banget kula tresno Gusti jero banget tresnoku jero banget tresnoku jero banget jero banget jero banget. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya silakan duduk. Tadi sudah berdiri, sudah olahraga. Happy ya. Sayang disayang. Terus I love you Jesus ya. Kita harus tetap semangat dalam menghadapi hidupan ini ya. Adik-adik semua masih ingat firman Tuhan dari minggu kemarin? Masih ingat dah tentang apa ya? Oh iya, tentang kesabaran. Kita harus tetap bersabar menghadapi situasi seperti ini. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan tak usah takut. Kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Allah
kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, kehidupan kedua orang tua anak-anak Fremsisi. Kau berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau cemas, karena Engkau yang senantiasa mengasihi, membimbing, menuntun dalam setiap kehidupan anak-anak Fremsisi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo teman-teman yang diberkati, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Sena harap dan doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah melindungi kita, telah menyertai kita semua. Bulan ini Fremsisi itu punya tema tentang kesabaran. Dan sudah 2 minggu kita ini belajar tentang menjadi anak yang sabar. Pertanyaannya teman-teman, apakah kalian sudah menjadi anak yang sabar? Sudah menjadi anak yang sabar belum? Belum? Kenapa? Sulit. Sulit kenapa? Pengen marah-marah terus. Aduh, gimana ini? Memang sih tidak mudah untuk menjadi sabar, tapi akan mudah jika kalian mau latihan. Tidak langsung menjadi anak yang sabar, langsung tidak. Tetapi akan ada proses di mana kalian hari demi hari akan menjadi anak yang lebih sabar. Jika minggu lalu kalian marah-marah terus, marah-marahnya bisa berulang-ulang berkali-kali, sehari bisa 2-3 kali. Tapi kalau kalian mau latihan, mau belajar, nanti lama-kelamaan marah-marahnya akan berkurang. Marah-marahnya akan hilang. Itu adalah proses hari demi hari untuk menjadi anak yang sabar. Nah, hari ini Kak Sena akan menjelaskan kenapa kita harus menjadi anak yang sabar. Dan Kak Sena nanti juga akan memberikan beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus menjadi anak yang sabar? Kenapa anak Fremsisi harus menjadi anak yang sabar? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Gimana? Panjang sabar. Nah, karena dalam Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kak Sena ulangi lagi, Mazmur 103 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Apabila Tuhan kita itu panjang sabar, maka kita sebagai anak Tuhan harus panjang sabar juga. Misalnya contoh Tuhan itu panjang sabar ya. Ketika Tuhan berhadapan dengan bangsa Israel, bangsa di mana yang tidak sabaran, mudah marah, mudah cemberut, ngambekan. Tetapi Tuhan dengan sabarnya, Tuhan dengan panjang sabarnya tetap memelihara mereka. Maka dari itu, jikalau Tuhan kita itu panjang sabar, kita harus mencontoh Tuhan yang panjang sabar, yang tidak mudah marah-marah. Jadilah anak Tuhan yang panjang sabar. Nah, gitu ya, harus diingat. Hari ini belajar apa? Belajar panjang sabar. Gitu terus, biar sabar. Itulah alasan yang pertama.
Alasan yang kedua, kenapa kita harus menjadi anak yang sabar? Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. 1 Petrus 4 ayat 7b. Di sana ditulis, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Atau kalau Kak Sena terjemahkan yang lain, kuasailah dirimu dan jadilah sabar supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang tenang, jadi orang yang sabar, itu membuat kita dapat berdoa. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak tenang, kita tidak sabar, kita cenderung emosi, kita tidak dapat berdoa, teman-teman. Sebenarnya bukan saja bisa berdoa, tetapi ketika kita sabar, ketika kita tenang, kita nggak emosi, kita dapat mengerjakan pekerjaan kita. Jadi bukan sekedar berdoa, kita juga bisa berdoa dan kita dapat mengerjakan tugas-tugas kita. Misalnya, ketika kalian di rumah, BDR, belajar dari rumah, kemudian mendapat tugas PR dari guru yang sangat banyak dan tidak mudah, sulit. Kalian tidak bisa mengerjakannya. Terus kalian langsung emosi, apa ini PR-nya? Apa ini tugasnya? Kok sulit sekali? Dapat dipastikan, pekerjaan rumah itu atau PR-mu, tugasmu tidak akan pernah selesai. Karena kalian sudah jengkel dulu, kalian sudah benci dulu, kalian sudah marah dulu, dan kalian malas untuk mengerjakan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kalian sabar, tenang, otak kalian ini berpikir lebih jernih, lebih mudah berpikir. Sehingga kalian akan tetap berusaha mencari cara untuk mengerjakannya. Itulah alasan kedua. Tadi alasan pertama apa, teman-teman? Alasan pertama adalah kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan kita panjang sabar. Gitu ya. Yang kedua, supaya kita dapat berdoa dan juga dapat mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, sekarang Kak Sena kasih beberapa contoh tentang kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kalian pernah mengalami atau sering alami melalui video ini tentang belajar menjadi anak yang sabar. Selamat menyaksikan, teman-teman.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada di antara kalian yang seperti video tadi? Apakah ada yang temennya tanya sama kamu, sama kalian, tanyanya berulang-ulang dan kita menjadi marah, kita menjadi jengkel. Apa sih kok kamu tanya terus? Kita menjadi emosi. Atau apakah ada yang suka marah, ngajak berantem gitu kan? Awas kamu ya, ketika kalah dalam bermain. Ayo, di antara kalian ada nggak? Atau jadi jengkel ketika sedang nyapu, sedang ngepel, ada yang lewat tanpa permisi, ada yang seenaknya lewat, kita menjadi marah itu. Waduh, sudah susah payah dibersihin kok lewat enak saja. Atau teman-teman ada nggak yang suka cemberut ketika tidak boleh jajan sama mamahnya? Ayo ngaku, di antara kalian ada nggak yang seperti itu? Kalau ada, kalian mulai dari sekarang harus belajar panjang sabar ya. Kalau ada temennya yang tanya, kalian harus sabar. Kalau kalian nggak sabar, nanti malah nggak jadi berkat teman-teman. Kalian emosi, ben gitu kan. Tapi kalau kalian sabar, kalian menjadi berkat bagi mereka. Nah, kalau kalian sedang bermain dan ternyata kita kalah, kamu kalah, nggak boleh emosi. Lebih baik main lagi aja. Dibuat happy, namanya juga permainan. Nggak boleh cemberut, nggak boleh ngambek. Harus tetap semangat, harus tetap dibawa happy. Ayo main lagi. Nanti kalian bisa menang. Kalian bisa menikmati namanya permainan. Nah, kalau ada yang lewat ketika kalian nyapu, ketika kalian ngepel, jangan langsung emosi. Jangan langsung banting sapunya, duang. Jangan banting pelnya, duang, terus nggak mau ngepel lagi. Lebih baik kalian panggil dia. Mungkin adik kalian, kakak kalian panggil, sini dek, sini kak kasih tahu. Kalian beri pengertian bahwa itu tidak baik. Kita harus menghargai orang yang sedang bekerja. Nah, itu lebih baik. Dan jikalau ketika kalian minta jajan sama papa, sama mama, dan tidak dibelikan, tidak boleh cemberut, tidak boleh nangis, tidak boleh. Nanti hatimu tidak akan nyaman sepanjang hari. Bahkan tidak hanya hari itu, besok,
masih hati ini nggak nyaman, kepikiran karena kita nggak boleh jajan, lama-lama kita jengkel sama mama, kita jengkel sama papa, kita nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Lebih baik kita terima saja, karena mama dan papa pasti punya alasan kenapa kamu nggak boleh jajan. Nah, itulah contoh tentang belajar menjadi anak yang sabar. Tinggal kalian melatihnya setiap hari, dan setiap hari. Ayat hafalannya ada di Amsal 15 ayat 18. Seperti ayat yang di video tadi ya. Amsal 15 ayat 18. Dikatakan bahwa si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 18. Dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dihafalkan ya, dan juga dilakukan. Kita bukan sebagai si pemarah, tetapi si sabar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menikmati sekali ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh menikmati firman-Mu di mana kami diajar untuk menjadi anak yang sabar. Jikalau hari-hari ini kami belum menjadi anak yang sabar, Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami, Engkau mengajari kami supaya kami menjadi lebih sabar Tuhan. Kami punya Tuhan yang mencontohkan, meneladani sebagai Tuhan yang panjang sabar. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sabar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Tak lupa Engkau menyertai anak-anak Flame CC dimanapun mereka berada. Ketika mereka belajar di rumah, ketika mereka beribadah di rumah, ketika mereka bermain di rumah, Engkau menjagai kesehatannya, imunitas tubuhnya, dan iman mereka Engkau menjagainya. Kedua orang tua juga Engkau memberkati, setiap usahanya juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, si sabar. Halo adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tugas kalian di rumah adalah membuat gelang dari manik-manik atau barang bekas. Jangan lupa difoto, dikirim ke grup LM Flame CC. Terima kasih.